Halo, hari ini saya akan membahas mengenai analisa biaya volume laba dengan memakai beberapa kondisi di mana dengan biaya volume laba ini kita akan bisa memberikan keputusan menerima atau menolak kondisi yang ditawarkan. Materi ini menindaklanjuti materi mengenai kontribusi margin di sesi sebelumnya. Di sini kita memiliki soal dasar di mana ketika kita memproduksi satu unit, diketahui harga jualnya Rp500 per unit, kemudian biaya variabelnya 350 per unit, kontribusi margin per unitnya 150. Saya ulang kembali, kontribusi margin itu diperoleh dari selisih antara harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit, itu namanya kontribusi margin per unit. Kemudian prosentasenya di sini, harga jualnya kita anggap sebagai 100%. Biaya variabelnya, prosentasenya diperoleh dari 350 dibagi 500 kali 100% ketemu 70%. Sedangkan persentase kontribusi margin per unit diperoleh dari 150 dibagi 500 kali 100% ketemu 30%. Atau bisa juga angka 30 ini kita peroleh dari selisih persentase harga jual dibandingkan persentase biaya variabel. Oke, jelas ya sampai di sini. Kemudian diketahui biaya tetapnya sebesar 500.000. Jadi di kondisi ini, ketika kita menjual satu unit, kita mengalami rugi sebesar Rp499.850. Kemudian sekarang kita coba apabila kita menjual 3.000 unit. Jadi kalau kita menjual 3.000 unit, unitnya itu harus sama semua, 3.000, 3.000, 3.000. Kemudian harga jualnya per unit, kita ambil angka dari sini, 500. Kemudian biaya variabelnya dari sini 350, kontribusi marginnya 150. Karena kita menjual 3.000 unit, maka total harga jualnya adalah 3.000 kali Rp500. Ketemu 1.500.000. Biaya variabelnya diperoleh dari 3.000 kali biaya variabel per unit 350 sama dengan 1.050.000. Kontribusi marginnya diperoleh dari 3.000 unit kali 150 unit. Sorry, Rp150. Ketemu 450.000. Biaya tetapnya mau unitnya berapapun ya, kita kembali lagi mengingat materi biaya tetap. Biaya tetap itu tetap sebesar 500.000. Jadi pada kondisi kita menjual 3.000 unit, kita mengalami kerugian 50.000. Oke. Nah, jadi ini kita jadikan dasar kondisi saat ini ya. Jadi kondisinya perusahaan rugi 50.000. Nah, kemudian ini ada usulan ya. Ada 3 usulan nanti untuk kondisi 1, kondisi 2, dan kondisi 3. Kita mulai untuk usulan kondisi 1. Di kondisi 1 ini diusulkan anggaran iklan itu dinaikkan 50.000. Biaya iklan ini adalah masuk ke biaya tetap. Jadi nanti biaya tetapnya akan bertambah 50.000. Kemudian dengan adanya kenaikan biaya iklan ini diharapkan total penjualan naik menjadi 1.750.000. Kemudian unit penjualan juga naik dari 3.000 menjadi 3.500.
Nah, ini adalah soalnya ya. Ini adalah eh, dasar soal awalnya diketahui seperti ini kondisi perusahaan. Kemudian kondisi satu ini ada usulannya. Pertanyaannya adalah kondisi satu ini sebaiknya kita terima atau kita tolak. Nah, untuk mengetahui bahwa kita menerima atau menolak, kita akan membuat perhitungannya. Caranya sama, kita bikin seperti di atas ya. Pertama yang kita kerjakan adalah anggaran iklan naik 50.000. Kita lihat dulu awalnya anggaran iklan adalah biaya tetap ya, tadinya 500.000. Sekarang ada usulan dinaikkan 50.000. Jadi sekarang biaya tetapnya 5.500. Ini ya yang kita kerjakan dulu. Kemudian diketahui lagi total penjualan naik menjadi 1.750.000. Kita lihat nih, awalnya penjualannya 1.500.000. Sekarang diusulkan naik jadi 1.750.000. Ini kita taruh sini angkanya. Nah, kita tahu kan bahwa harga jual itu diperoleh dari harga per unit dikalikan unitnya. Totalnya udah tahu 1.750.000. Unitnya, harga per unitnya ini kan selalu sama ya, 500. Berarti unitnya berapa? Yaitu diperoleh dari 1.750.000 dibagi 500, ketemu 3.500.000. Kan tadi kita tahu 1.500.000 itu diperoleh dari 500 kali 3 juta. Sorry 3.000. Berarti kalau nyari 1.500.000, kalau nyari unitnya itu diperoleh dari mana? Ini dibagi ini ya, ini juga gitu. Nah, yang ketiga, unit naik dari 3.000 menjadi 3.500. Ah, ternyata sudah terjawab ya, unitnya 3.500. Diingat lagi, unit selalu sama ya. Jadi 3.500, biaya variabelnya juga 3.500, unit CM-nya juga harus 3.500. Kemudian kita hitung. Biaya variabel totalnya berarti 3.500 kali 350 sama dengan 1.225.000. Kemudian kontribusi marginnya 3.500 kali 150 sama dengan 525.000. Biaya tetapnya 550. Kita kurangkan berarti kita masih ada rugi 25.000. Nah, untuk mengetahui usulan ini diterima atau ditolak, kita bandingkan dengan kondisi awal. Ini kondisi awal rugi 50.000. Kondisi pertama yang diusulkan rugi 25.000. Masih mending mana walaupun sama-sama rugi, ternyata ini ruginya lebih kecil dibandingkan awal. Oleh karena itu, usulan yang pertama ini kita diterima. Oke ya. Jadi soal untuk kondisi nomor satu jawabannya diterima dengan perhitungan seperti ini. Sekarang kita ke kondisi kedua. Kondisi kedua itu unitnya naik dari 3.000 menjadi 4.000. Kita tulis di sini, berarti unitnya 4.000. Kalau unitnya diketahui 4.000, berarti semua juga 4.000 ini angkanya harus sama, nggak boleh berbeda. Oke, nih kita isi dulu. Ini tadinya kosong ya, yang diketahui hanya ini aja, apa dasar ini ya. Kemudian biaya variabel ternyata naik dari 350 jadi 400. Jadi awalnya kan 340. Nah, ini diusulkan naik. Naik menjadi 400. Oh, ini salah ini. Bentar, saya ganti. Naik menjadi 400. Oh, nggak usah deh. Oh, ini aja. Ini aja diganti. Bentar, sebentar. 360. Ini aja soalnya yang saya ganti. 360. Jadi, biaya variabelnya dari 360, 350 naik jadi 360. Oke, kalau biaya variabelnya diketahui 360, maka kontribusi marginnya juga berubah. Karena kontribusi margin ini diperoleh dari penjualan dikurangi dengan biaya variabel 500 dikurangi 360 sama dengan 140.
Kalau ini udah ketahuan, unitnya juga ketahuan, maka totalnya bisa dicari. Berarti 4.000 kali 500 sama dengan 2 juta. Biaya variabelnya 4.000 kali 360 sama dengan 1.440.000. Kemudian CM-nya 4.000 kali 140 sama dengan 560.000. Ya tetapnya pakai yang dasar ya. Kalau jangan ikut yang ini. Ini kan tadi karena ada usulan ini. Kalau ini kan nggak ada. Jadi tetap 500.000. CM-nya 560. Ya tetapnya 500. Jadi kita mengalami laba 60.000. Ya pasti diterima ya kan. Karena awalnya kan kita rugi. Ini untuk jawaban kondisi kedua. Oke ya, jadi cukup jelas ya. Jadi cara mengerjakannya itu satu-satu. Oke. Mungkin yang ketiga ini saya hapus aja dulu ya ininya ya supaya eh, kita tahu cara mengerjakannya. Oke. Jadi unit naik dari 3.000 jadi 3.150. Maka kita tulis dulu unitnya. 3.150. Oke. Kalau sudah ketahuan, berarti ini harus sama angkanya. 300, 3.150. Nah, sama semua angkanya. Oke, selesai. Kemudian biaya variabel dari 350 naik menjadi 370. Berarti biaya variabelnya 370. Oke. Nih, ini kita kasih tanda kuning. Ini artinya yang kita kerjakan dari soal. Kemudian biaya tetapnya turun dari 500.000 jadi 475.000. Ini kebanyakan nolnya ini. Ya. Jadi tadinya awalnya 500, sekarang turun biaya tetapnya kita tulis di sini sebesar 475.000. Oke. Nah, sekarang kita akan cari berapa. Ini dikalikan ya sama dengan kali sama dengan. Nah, ini karena tidak ada perubahan, maka harga jualnya tetap angkanya 500. Totalnya berarti sama dengan harga dikali unit. Oke, udah ketemu berarti kontribusi marginnya ketemu, yaitu 500 dikurangi 370. Oke. Kontribusi margin totalnya berarti sama dengan kali unit. Oke. Ternyata rugi 65.000. Awalnya rugi 50. Usulan kondisi ketiga ternyata ruginya 65.000. Maka ini kita tolak. Oke, demikian sedikit penjelasan mengenai penggunaan biaya, volume, dan laba. Jadi hubungannya antara biaya, antara volume, dan laba. Untuk beberapa kondisi, di mana ini yang kita pakai adalah dasar materi kontribusi margin yang sudah kita pelajari di sesi sebelumnya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.